warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi Julia Rotter, Kognisi Sosial, Kendali Locus of Control. Julia Rotter lahir di Brooklyn, Amerika Serikat pada tanggal 22 Oktober 1916. Wafat pada tanggal 6 Januari 2014. Rotter lahir di keluarga berdarah Yahudi, merupakan imigrasi di Amerika Serikat. Secara keyakinan religius, keluarganya menjalankan agama dan budaya yaitu Yahudi. Rotter merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ekonomi adalah faktor. Rotter memiliki minat atas ketidakadilan sosial dan mengajarkan pentingnya kondisi situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Julia Rotter memiliki hobi dirinya membaca, sehingga Rotter tertarik pada psikologi dan filsafat, sehingga mempertemukan Rotter dan Adler yang Rotter kagumi dari buku-buku yang Rotter baca dan sukai. Rotter berkuliah di Brooklyn. Clark mengambil jurusan kimia yang menurutnya lebih menjanjikan, namun Rotter tertarik dengan psikologi. Lalu Rotter berhasil mengikuti tes demonstrasi klinis dari Adler, sehingga akhirnya mengenal Adler secara lebih jauh atau personal. Teori belajar atau kognitif sosial. Perkembangan penting dari teori pembelajaran sosial Rotter adalah konsep ekspektasi umum terhadap keterampilan pemecahan masalah. Awalnya ada anggapan bahwa generalisasi ekspektasi terjadi semata-mata berdasarkan penguat yang diharapkan, misalnya kesuksesan akademis atau sosial. Namun Rotter dan rekan-rekannya menemukan bahwa orang juga dapat melakukan generalisasi berdasarkan pendekatan pemecahan masalah yang mereka gunakan. Misalnya, mencari alternatif merupakan cara untuk mengatasi berbagai masalah, namun setiap orang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Konsep ini memperluas teori dengan memasukkan kelas baru variabel-variabel yang berhubungan dengan kepribadian. Harapan umum pemecahan masalah yang paling mengkhawatirkan Rotter dari murid-muridnya di tahun mendatang adalah bahwa peningkatan hasil tidak berada di bawah kendali nasib, namun terutama tergantung pada upaya internal seseorang, peluang atau otoritas lain atau eksternal. Konsep ini kemudian dikenal sebagai locus of control. Pada tahun 1968, Rotter menerbitkan skala IL yang terkenal untuk menilai locus of control, internal atau eksternal, di jurnal Psikologi Monography. Meskipun makalah itu telah menjadi satu-satunya sumber yang paling banyak dikutip dalam literatur ilmu sosial, dan skala ini banyak digunakan dalam psikologi kepribadian, sehingga dikritik karena penggunaan teknik pilihan paksa 2 alternatif. Salah satunya adalah motivasi berprestasi yang menurutnya berkaitan dengan locus of control, contoh internal, dan yang lainnya adalah arah eksternal atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, yang menurutnya berkaitan dengan itu menggunakan pusat kendali eksternal seperti yang dikemukakan dalam artikel Rotter. Dikritik terhadap skala ini sering menimbulkan kekhawatiran the locus of control bukanlah konsep yang homogen. Potensi perilaku dalam situasi apapun adalah suatu dari ekspektasi dan nilai penguatan. Konsep dan dinamika psikologi yang ada perilaku manusia menurut Julian Rotter. Yang pertama, memprediksi perilaku spesifik. Rotter adalah prediksi perilaku manusia, mengajukan 4 variabel yang harus dianalisis untuk membuat prediksi yang akurat dalam situasi yang spesifik. Variabel-variabel ini adalah potensi perilaku,
Potensi perilaku, ekspektasi, nilai penguatan, dan situasi psikologis. Memprediksi perilaku spesifik itu ada potensi perilaku. Apabila diperhitungkan secara luas, potensi perilaku adalah kemungkinan bahwa suatu respons tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Potensi perilaku dalam situasi apapun adalah suatu fungsi dari ekspektasi dan nilai pengetahuan. Sebagai contoh itu, apabila seorang berharap untuk mengetahui kemungkinan bahwa akan merampok kasir daripada membeli restoran atau berhenti untuk makan, kita dapat mengasumsikan bahwa ekspektasi bersifat konstan dan nilai penguatan bervariasi. Terus ada ekspektasi. Ekspektasi dapat bersifat umum ataupun spesifik. Ekspektasi umum dipelajari melalui pengalaman terdahulu dari suatu respon tertentu atau respon yang mirip dan didasari oleh keyakinan bahwa suatu perilaku tertentu akan diikuti oleh penguatan positif. Yaitu contohnya mahasiswa yang sebelumnya bekerja keras telah mendapatkan pengetahuan dari nilai tinggi dan akan mempunyai ekspektasi umum mengenali penghargaan di masa depan dan bekerja keras dalam berbagai situasi akademis. Terus tuh ada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan yang kecenderungan pilihan yang dijatuhkan secara pada suatu penguatan tertentu saat di probabilitas terjadi penguatan yang berbeda-beda setara. Manusia berorientasi pada tujuan, mereka mengantisipasi untuk meraih. Terus ada situasi psikologis. Situasi psikologis adalah kumpulan yang kompleks dari tanda-tanda yang saling berinteraksi yang beroperasi pada seseorang dalam bentuk periode waktu spesifik. Situasi psikologis didefinisikan sebagai bagian dari dunia internal yang direspon oleh manusia. Situasi psikologis tidak sama dengan stimulus eksternal, walaupun peristiwa fisik biasanya penting bagi situasi psikologis. Perilaku bukanlah hasil dari kejadian di dalam lingkungan ataupun sifat pribadi, melainkan berasal dari interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berarti untuknya. Apabila stimulus fisik sendiri menentukan perilaku, maka dua individu akan beraksi dalam cara yang sama terhadap stimulus yang identik. Apabila sifat pribadi adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas perilaku, seseorang akan selalu berinteraksi dalam bentuk yang konsisten dan karakteristik walaupun dalam peristiwa yang berbeda. Terus tuh ada komponen kebutuhan. Terus komponen mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada potensi kebutuhan, merujuk pada kemungkinan terjadinya seperangkat perilaku yang berhubungan secara fungsional yang terarah untuk memenuhi tujuan yang sama atau serupa. Potensi atau fungsional kebutuhan hampir serupa dengan konsep yang lebih spesifik dari potensi perilaku. Perbedaan dari keduanya terdapat pada potensi kebutuhan yang merujuk pada sekelompok perilaku yang berhubungan secara fungsional, sementara potensional perilaku adalah komponen suatu perilaku tertentu untuk terjadi dalam suatu situasi, dalam hubungan dengan suatu pengetahuan yang spesifik. Terus kebebasan bergerak. Perilaku ditentukan sebagian oleh ekspektasi kita, yaitu perkiraan terbaik kita bahwa penguatan tertentu akan mengikuti suatu respons spesifik. Dalam rumusan prediksi umum, kebebasan bergerak hampir serupa dengan ekspektasi. Kebebasan bergerak dalam ekspektasi keseluruhan untuk diberikan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan perilaku yang diarahkan untuk memuaskan beberapa kebutuhan umum. Rata-rata tingkatan dari ekspektasi bahwa perilaku-perilaku tersebut akan mengarah pada kepuasan. Yang diinginkan adalah ukuran dari kebebasan untuk bergerak di area
dominansi. Terus ada nilai kebutuhan. Nilai kebutuhan seseorang adalah sejauh mana ia seperangkat dengan penguatan daripada yang lainnya. Rother, Chen dan Peirce pada tahun 1972 mendefinisikan nilai kebutuhan sebagai rata-rata nilai referensi dari seperangkat penguatan yang berhubungan secara fungsional. Dalam rumusan prediksi umum, nilai kebutuhan hampir serupa dengan nilai penguatan. Terus ada kategori kebutuhan menurut Rother. Rother mengajukan 6 kategori kehidupan, antara lain yang pertama pengakuan status. Kebutuhan untuk sukses terlihat komponen dan memiliki kedudukan sosial yang positif. Yang kedua ada dominansi. Kebutuhan untuk mengatur orang lain, memiliki kekuatan dan pengaruh. Yang ketiga ada kebebasan, kebutuhan untuk membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Terus keempat ada proteksi, dependensi, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari orang lain dan mendapatkan bantuan untuk mencapai tujuan. Kelima ada cinta dan afeksi, itu kebutuhan untuk disukai dan dijaga oleh orang lain. Yang terakhir yaitu yang keenam, kenyamanan fisik, itu kebutuhan untuk tidak merasakan sakit, mencari kesenangan, merasa aman secara fisik, merasa nyaman secara psikologis. Terus kesimpulan yang dapat diambil dari teori Julian Rother mengenal perilaku manusia adalah bahwa perilaku terbentuk oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya yang berarti untuk mereka. Rother juga menilai bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi subjektif, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.